Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Luminas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Kali ini kita lanjutkan tutorial yang kemarin ya. Buat rekan-rekan yang belum menyimak video tutorial saya yang lalu, silahkan ke channel YouTube saya nih. Ini saya close dulu. Saya pergi ke ini adalah jajaran tutorial yang saya buat kemarin. Ada kita membuat pertama sales penjualan tertinggi yang kemarin ya, atau saya tampilkan YouTube saja. Saya close dulu ini, saya buka YouTube-nya ya. Kemudian saya ketikkan saja di sini Heru Monas 3 penjualan sales tertinggi lah. Di sini saya mempunyai beberapa tutorial ya mengenai 3 penjualan tertinggi. Nanti silahkan ikuti dulu video tutorial saya yang ini ya, linknya akan saya sertakan di deskripsi. Dan setelah rekan-rekan mengikuti video tutorial ini, tentu akan paham bagaimana cara membuat atau mengikuti video tutorial saya yang ini ya. Dan kita akan membuat satu modifikasi dari apa yang sudah kita buat kemarin, yaitu bagaimana cara membuat tampilan dengan, mungkin ini bukan top 3 penjual namanya, nanti bisa kita ubah ya. Kita bisa membuat top dinamik dari penjual-penjual yang kita ingin tampilkan. Misalnya di sini saya tidak milih apapun, maka akan ditampilkan top tertinggi ya. Atau ini saya ganti dulu lah ini untuk measurenya biar tidak bingung ya. Ini saya ganti dulu untuk measurenya, saya klik, ini saya rename, saya ganti dengan top penjual, tekan enter ya. Jadi top penjual seperti ini. Jadi saat saya tidak memilih parameter apapun di sini di slicernya ya, hanya akan ditampilkan satu penjual tertingginya. Akan tetapi saat saya ingin menampilkan misalnya top 2, maka akan ditampilkan dua ininya penjual tertingginya, yaitu Laura Callahan dan Robert King dan Janet Leverling dan lain sebagainya. Misalnya saya ingin menampilkan 3, saya tinggal klik 3, maka akan ditampilkan 3 nama. 4 akan ditampilkan 4. Misalnya 1 lagi akan ditampilkan 1 ya. Bagaimana cara membuat ini kita akan belajar step by stepnya. Tetap ikuti video tutorial saya ini. Oke, saya hapus dulu ini dari awal kita buat ya. Saya delete dulu untuk measurenya ada di sini. Kemudian top penjual di sini saya mungkin saya hilangkan dulu untuk formula yang saya buat kemarin ya. Ini saya ganti dengan 3. Awalnya adalah seperti ini ya formula kita kemarin. Jadi semua menampilkan 3 penjual tertinggi ya. Ada Laura Callahan, Robert King, dan intinya semua negara menampilkan 3 penjual tertinggi. Dan kita ingin buatnya dinamis, mau menampilkan berapa penjual tertingginya dengan pilihan slicer yang ada di sini ya. Oke, saya hapus dulu untuk tabel yang saya buat tadi ya. Kita mulai dari awal. Jadi rekan-rekan yang belum mempunyai filenya, silahkan download di link deskripsi ya. Nanti bisa mengikuti. Silahkan dibuka untuk file ini ya. Mungkin nanti kita akan buat di halaman 2 saja ya. Jadi ini saya delete dulu. Saya delete page-nya. Kemudian yang ini kita duplicate ya. Klik kanan kemudian duplicate page. Nah, yang duplicate ini yang akan kita olah ya. Jadi nanti silahkan lihat di halaman pertama di sini, kemudian di duplicate page-nya. Jadi saya duplikasi juga untuk top penjual tadi di sini ya. Saya kembalikan atau saya langsung copy aja nih top penjual. Saya rename aja dulu lah. Saya rename top 3 penjual tadi awalnya ya. Saya ganti dengan 3 seperti ini, tekan enter. Nah, ini measurenya juga kita copy. Klik kemudian kita copy saja di sini. Klik blok, Ctrl C ya. Klik blok, Ctrl C. Kita benerin dulu untuk measurenya di sini ya. Kita buat measure yang baru. Saya scroll ke atas. Invoices saya klik kanan, kemudian new measure ya. Kemudian kita paste saja measurenya di sini, Ctrl V. Saya ganti dengan top penjual ya, tanpa angka 3.
Nah, ketiganya masih tetap seperti ini, saya klik di luar ya, saya ganti dulu ini dengan top penjual bukan top 3. Jadi saya klik pada visualnya, kemudian saya hilangkan untuk top 3 penjualnya, saya ganti dengan top penjual, klik drag ke value. Nah, sudah menampilkan 3 ya, karena memang tadi kita passernya masih menampilkan 3 penjual teratas ya, masih 3 di sini ya. Kita balik lagi untuk bisa mendapatkan apa namanya slicer dengan angka-angka tadi, kita harus menciptakan satu tabel baru. Kita klik pada home, kemudian enter data ya. Enter data di sini misalnya saya namai untuk kolomnya, saya double klik, saya namai dengan klik apa ya, dinamai apa ya, jumlah penjual gitu aja lah ya, penjual seperti ini. Saya klik pada row di bawahnya, double klik, kemudian saya ketikkan 1, tekan panah ke bawah 2, 3, 4, 5, 6 saja lah ya, atau 5 saja lah. Nanti sesuai kebutuhan aja, rekan-rekan mau menuliskan berapa di sini. Kemudian saya klik load, terus saya namai tabelnya di sini dengan TBL banyak gitu aja lah ya. Kemudian saya tekan load ya, kita ke Power BI lagi. Kita akan mempunyai satu tabel baru di sini, nanti namanya tabel banyak tadi ya. Saya geser dulu ke atas, saya atau collapse invoice-nya. Tabel banyak ini saya klik, kemudian saya klik untuk penjual, klik dan drag pada kanvas. Saya ganti visualisasinya dengan slicer di sini. Saya ubah tampilannya dengan drop down. Ya, sudah tampil seperti ini jumlah penjual. Saya klik pada formattingnya, saya klik pada item. Kemudian, nah kita gedein dulu di sini, jadi 18 lah ya. Oke, kemudian untuk headingnya saya gedein dikit lah jumlah penjual. Saya gedein dikit tadi, misalnya 18 juga ya, seperti ini. Oke, kita sudah mempunyai satu slicer yang menampilkan angka-angka yang sudah kita buat di tabel tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kita akan modifikasi measure yang ada di tabel kita di sini ya. Jadi saya klik dulu pada invoices, kemudian saya pergi pada measure yang sudah saya buat kemarin ya. Top penjual di sini. Nah, ini akan kita edit ya. Saya buka di sini untuk drop down-nya. Kita akan edit di sini. Angka 3 di sini yang harus kita edit. Untuk mengedit ini rekan-rekan harus belajar dulu hash one value sama selected value kalau nggak salah ya. Jadi untuk kedua function yang saya sebutkan barusan bisa rekan-rekan cari juga di channel YouTube saya mengenai Power BI ya. Silahkan dicari di sini. Misalnya apa ya, hash one value ya kalau nggak salah ya, hash one value. Atau nanti diketik saja di sini, nanti rekan-rekan bisa mencari. Kemudian asalkan kata kuncinya Heru Monas Power BI, kemudian ketikkan apa yang mau dicari, insya Allah akan ketemu di sana ya. Kita balik lagi ke Power BI-nya. Nah, ini angka 3 ini harus kita ganti dengan beberapa function yang akan kita buat ya. Misal di sini saya buat selected value ya, saya pilih selected value. Selected value saya ambil dari si tabel tadi, tabel banyak dengan jumlah penjual. Di sini saya double klik ya, kemudian saya tutup kurung, saya tekan enter ya. Kita coba error enggak. Sebenarnya mungkin nanti enggak error, akan tetapi yang ditampilkan juga bingung si apa namanya, si top penjual di sini, karena kita belum memilih angka apapun. Jadi saat kita pilih menjadi angka 1, barulah dia akan menampilkan satu penjual. Kemudian saya tampilkan angka 2, saya klik, dia akan menampilkan 2 penjual seperti ini ya. Oke, ini saya urutkan berdasarkan alfabet saja ya. Saya menampilkan 3, klik 3 akan menampilkan 3 penjual yang melakukan penjualan tertinggi, dan sudah terurut juga ya, 2750, 15, kemudian 13 ya. Oke, kemudian saya hilangkan dulu filternya. Balik lagi ke sini, menghindari saat kita tidak memilih apapun ya. Saat saya clear di sini, dia akan menampilkan seperti ini. Kita harus menggabungkan apa yang
sudah kita modif tadi di selected value. Saya klik pada top penjual di sini, kemudian saya lebarkan untuk formulanya. Selected value di sini saya bungkus dengan if, jadi saat tidak terpilih dia akan misalnya defaultnya satu penjual saja, jadi kita pilih if ya, buka kurung, kemudian kita pakai S1 value seperti ini ya. Kemudian parameter kedua dari if ini sini F1 value, saya buka kurung, saya pilih jadi tabel tadi ya, tabel banyak penjual seperti ini, tutup kurung, kemudian koma, barulah kita pilih berdasarkan selected value di sini. Nanti saya jelaskan ya. Jika tidak, kita pilih tulis saja angka 1 seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu untuk ini. Jadi ini si if ini akan saya rapikan dulu ya. Enter, kemudian enter lagi, kemudian ini saya enter untuk menutup si if nya. Nah ini, jadi saya pilih kenapa menjelar kurang koma ya? Oh enggak tuh. Ini sudah. Oh masih error ya, saya ketinggalan apa ini di sini? If di sini saya kebanyakan buka kurung di sini di selected value tadi. Oke, udah ketemu. Lihat ya, seperti ini saya jelaskan dulu. Jadi angka 3 tadi kita ganti dengan formula yang ada di sini. Dan logika dari atau logik dari 3 formula di sini adalah jika ditemukan satu value dari tabel banyak penjual di sini ya, satu value yang sudah kita filter nanti akan kita klik, akan dipilih value yang terpilih atau selected value dari kolom yang tadi kita lihat, apakah ada one value di sana tadi ya. Jika tidak ada, maka kita tampilkan defaultnya adalah angka 1. Jadi misal kita tidak memilih apapun atau masih di all, jadi seolah-olah kita hanya memilih satu penjual. Jika kita mengklik lebih atau mengklik salah satu item di slicernya tadi, maka yang ditampilkan ketimbang angka 1 di sini adalah apa yang dipilih di selected value tadi di sini ya. Oke, kita coba tekan enter. Jika kode kita betul akan menampilkan satu penjual ya, sudah menampilkan satu penjual ya, seperti ini. Padahal kita belum pilih apapun ya, jadi tidak akan muncul error lagi. Saat saya pilih menjadi 2 ya, saya pilih 3 lah ya, langsung menampilkan 3 penjual. Saya pilih menjadi 1, tampil 1 penjual, pilih 2 menjadi 2 penjual. Oke ya, silahkan simak video tutorial saya yang dulu atau yang kemarin jika rekan-rekan belum tahu. Untuk file nanti silahkan di download, saya sertakan juga di link deskripsi, serta juga untuk tutorial saya yang lalu juga akan saya tampilkan link-linknya nanti ya di deskripsi. Kemudian untuk rekan-rekan, waduh maaf membuka Arduino ini ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Untuk rekan-rekan merasa video tutorial ini bermanfaat, silahkan klik tombol like. Kemudian silahkan share jika memang merasa video tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan. Monggo gabung di grup Facebook saya yang bisa rekan-rekan ikuti, yang bahas Excel dan Power BI dan banyak ya yang bisa kita bahas. Rekan-rekan juga bisa menanyakan sesuatu tentang Excel di grup saya ini, dan kita bisa diskusi bareng-bareng di grup ini. Baik, bertemu kembali dengan saya Rumunus Prastio masih dalam rangka tutorial Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.